tertukar dengan jenis kelamin yang sama. Ya, sih orang Bojonggede. Sedangkan realitanya pasien itu tertukar dengan jenis kelamin yang berbeda. Masih laki-laki. Ya, Saya klarifikasi atau kumaha nih? mau mewakili tadi itu bagaimana Pak? Karena yang mendampingi keluarga pasien pada saat peristiwa saya. Gitu. Maksudnya Pak Taufik berbicara sebagai mahasiswa di Kota Bogor sekaligus mewakili tadi itu. Jadi kemarin memang sempat sur, ya. Dan pengecekan jenazah juga sebetulnya dalam waktu yang sangat cepat gitu. Karena kan memang satu sebenarnya tidak boleh ya protokol kesehatan di Indonesia kan tidak membenarkan kalau jenazah dibuka gitu. Nah, tetapi pada saat itu saya memang yang mendampingi keluarga pasien gitu. Jadi kejadiannya sangat cepat pada saat mengecek apakah itu jenazah keluarganya atau bukan gitu. Dan memang nggak boleh lama-lama gitu. Maka yang terlihat karena memang hanya sebentar tuh kan ada datanya, itu tuh ada datanya, kemudian ada lokasi pengambilan jenazahnya kan antara perempuan dan laki-laki berbeda gitu. Dan notifikasi mengenai datanya juga ada, nama pasiennya apa dan lain-lain. Pada saat dilihat sekilas itu kan ya memang situasinya waktu itu kita udah luar biasa lah ya, tidak bisa diteliti secara wah iya mah mau dibuka gitu ya kan. Yang terlihat yang jelas keluarga pasien merasa itu bukan ibunya, tapi kan tidak dibuka semua gitu, boring laki-laki gitu ya. Yang paling paham adalah petugas pemusaraan, dan itu sudah dikonfirmasi kalau jenazah itu juga jenazah COVID, Ibu Ici warga Bojonggede yang sedang menunggu keluarganya juga sama. Jadi bukan laki-laki seperti yang dijelaskan, perempuan. Tuh. Nah pagi itu satu jalan satu mundur. Jadi pada saat itu yang karena memang waktunya begitu begitu singkat gitu, saya aja baru tahu kalau pada hari itu ada lebih dari satu pasien yang meninggal pada saat yang bersamaan. Bahkan saya berpikir jenazah yang sudah ada di ruangan forensik itu betul jenazahnya keluarga pasien, dan teman-teman juga merasa bahwa itu keluarga pasien yang sedang menunggu, padahal itu punya jenazah pasien dari keluarga yang lain. Nah, dua-duanya pasien COVID yang jelas, perempuan. Jadi ada keterangan yang berbeda dengan dari pihak keluarga almarhum tentang ibunya tertukar dengan jenazah pria itu. Iya, mereka lihatnya itu laki-laki, padahal perempuan sama Ibu Ici gitu. Kan yang tahu persis mah tugas pemusaraan jenazah. Tapi posisinya di ruang forensik itu memang hanya ada satu jenazah. Kalau tertukar itu pemahamannya ini ada dua peti jenazah nih. Ada peti jenazah yang sama di ruang forensik gitu. Ini mah ada hiji. Cuma memang bukan jenazah keluarga pasien. Jadi keluarga pasien itu masih di ruang batu tulis gitu. Nah setelah dicek ternyata ini bukan jenazah keluarganya, kita langsung jemput ke belakang. Cuman memang kondisi psikologisnya sudah itu. Jadi kita nggak stabil lah pada saat itu. Wah, kira-kira itu sih. Dan begitu diambil nih dari ruang batu tulis, langsung dicek lagi tuh. Dicek, oh iya betul yang ini.
Nah itu kita ke ruangan forensik, masukkan di dalam peti jenazah, langsung diangkut ke rumah duka di Lewiliang. Nggak ada yang tertukar. Artinya dalam hal ini pihak RSUD membantah adanya pernyataan jenazah yang tertukar. Iya, karena tidak ada yang tertukar. Tertukarnya di mana? Kecuali setelah dibawa ke rumah duka nih di daerah Lewiliang, kemudian dilakukan pengecekan, jenazahnya salah. Dan ada ibunya. Sudah langsung kita respon sebelum masuk ruangan forensik. Itu ambil di ruang batu tulis, dicek lagi gitu ya, betul ini jenazah ibunya, langsung kita bawa ke ruangan forensik, masukin peti jenazah dan langsung dibawa jam 10. Soalnya ramai sekali dalam pemberitaan bahwa jenazah tertukar Pak ya, seperti di salah satu TV swasta nasional. Nah ini yang saya klarifikasi bahwa tidak ada itu jenazah yang tertukar. Itu salah banget, silakan tanyakan ke pihak keluarganya setelah dimakamkan di Lewiliang itu, apakah itu jenazahnya tertukar. Ya kalau misalnya betul tertukar, kita menjawab. Jadi pemahaman tertukar itu ketika jenazah yang dibawa ke rumah duka lalu kemudian dimakamkan, ternyata bukan jenazah ibunya, itu tertukar. Ini masih di sini, masih di ruang forensik, langsung kita jemput gitu ya. Tapi kan memang perlu waktu lah, saya yakin kan. Nah ini yang membuat psikologis keluarga juga makin emosi dan seterusnya gitu. Tapi kita sudah perbaiki semuanya, tidak ada tuh yang tertukar. Jenazah yang dibawa ke rumah duka betul, jenazah Ibu Wawat dari keluarga pasien. Enggak, nanti dikonfirmasi. Pada saat dibuka peti jenazah itu bagaimana Pak? Pada saat itu yang Bapak saksikan? Ya, jadi begini. Saya edukasi keluarga pasien itu hampir 1 jam tuh, hampir 1 jaman edukasi tentang berbagai layanan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Setelah itu clear tuh, clear keluarga menerima gitu, udah selesai lah, tinggal jenazah dibawa gitu ya. Nah, salah satu yang disampaikan oleh keluarga itu adalah aspirasinya itu ingin melihat jenazah ibunya terakhir kali. Itu mesti dibutuhkan, nggak boleh mestinya gitu. Nah kita fasilitasi, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, nggak boleh terlalu dekat gitu ya, jaga jarak kayak gitu. Nah di situ baru mereka ngelihat, bukan bisa terdekat kan nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi memang posisinya agak jauh gitu. Nah disangkanya itu laki-laki. Hanya disangka berarti ya? Karena memang perempuan jenazah perempuan, namanya Bu Ici dari Bojonggede. Berarti yang dimaksud jenazah ibunya sendiri, bukan jenazah orang lain? Jenazah Ibu Ici, nama ibunya kan Ibu Wawat. Nah jenazah Ibu Wawatnya sendiri masih ada di ruang batu tulis. Tuh, jadi di ruangan forensik itu cuma ada 1 peti jenazah yang sudah siap menunggu keluarganya, tapi bukan keluarga Ibu Wawat, Ibu Ici. Nah ini kita jemput ke ruangan batu tulis. Cuman kan kondisi psikologisnya kan udah kadang ngerasa udah nunggu dari tadi lah segala macam gitu. Artinya kalau peti jenazah tersebut tidak dibuka, kemungkinan besar bisa tertukar Pak? Nah kita berandai-andai nih ya, tapi kan artinya kan faktanya tidak tertukar kan gitu. Nah ini jadi salah satu evaluasi dari teman-teman di penguasaraan dan perawatan, bahwa komunikasi dan koordinasinya harus lebih bagus lagi. Jangan sampai misalnya kejadian setelah dibawa ke rumah duka ternyata jenazahnya tertukar gitu. Dan teman-teman harus ketahui juga ya, bahwa kita tuh udah nanganin pasien COVID itu lebih dari 1.800 orang. Nah baru kali ini ada kejadian seperti ini gitu ya. Ya bisa human error ya kan, bisa faktor kelelahan dan lain-lain gitu. Kan bisa saja terjadi, tetapi faktanya tidak ada yang tertukar gitu. Semua sesuai dengan keluarganya masing-masing gitu. Yang Bu Ici juga sudah dibawa juga gitu. Itu seperti itu. Berarti hanya kesalahan di dalam aja berarti.
pada pada saat ya akan pemeriksaan pemeriksaan. pengecekan jenazah itu. Artinya juga diakui juga ada kesalahan di bagian pemulasaraan gitu. Ketidaktelitian lah, ketidaktelitian dari sisi komunikasi dan koordinasi antara teman-teman di pemulasaraan jenazah dengan di ruang perawatan gitu. Biasanya kan enggak, karena kan ada tanda-tandanya itu, ada gelang, ada nama seperti itu. Nah ini yang ya saya sih juga dapat masukan dari teman pemulasaraan, mereka juga gugup dan lain-lain gitu, karena keluarga ingin segera lah kalau jenazah orang tuanya itu dibawa ke rumah duka gitu. Nah mungkin hal-hal itu mempengaruhi konsentrasi gitu ya, fokus dari teman-teman, sehingga pada saat pertama pengambilan jenazah itu bukan langsung jenazah ibu Wawat gitu. Kira-kira itu sih penjelasannya. Ya, sudah dijawab dari tentang. Terima kasih Pak Siap. Taufik.